Bab 1116. Ayah, kamu tahu aku tidak tahan dengan pria itu. Karena kakekku telah meninggal dan kakeknya juga meninggal tahun lalu, perjanjian pernikahan kita tidak penting lagi. Shirley dengan cepat bergerak maju dan meraih tangan Savien Lancaster, bertindak persuasif. Juga, Anda tahu bahwa Wilton tidak baik. Saya bertemu dengannya memasuki kamar hotel dengan wanita cantik yang berbeda beberapa kali. Apakah Anda pikir dia ada di sana untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis? Dari bagaimana mereka bertindak, mereka pasti ada di sana untuk kesenangan. Savien menatap Jack dengan curiga saat dia menggerutu, tidak peduli apa, kamu tidak bisa begitu saja menemukan seseorang, kan? Siapa nama orang ini? Dia Jack White. Shirley tersenyum malu dan melanjutkan, Ayah, aku baru bertemu dengannya hari ini, dan aku sengaja mengatakan bahwa dia adalah pacarku untuk mengganggu Wilton. Aku ingin dia menyerah, dan segalanya akan jauh lebih mudah jika dia melakukannya. Haha, apakah kamu terlalu banyak menonton drama? Savien tertawa, ledakannya membuat Shirley terpesona. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Wilton? Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Meskipun aku tidak ingin kamu menikah dengannya, dia berasal dari keluarga bangsawan kelas 2. Tidak hanya keluarganya kaya, tapi kami bekerja dengan mereka di banyak proyek kami. Savien membiarkannya tenggelam sebelum melanjutkan, Wilton sudah menelepon dan memintamu bersiap-siap untuk pernikahan dalam 2 hari. Dia mengirim undangan hari ini, dan dia akan menggambar ulang semua investasinya dalam proyek yang sedang kita kerjakan bersama, mereka jika Anda tidak menikah dengannya. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Apa? Bingung, Shirley berdiri diam saat dia merasakan kepalanya berdengung. Bagaimana mungkin? Paman, apa yang Wilton pikirkan? Bagaimana dia bisa bertindak seperti itu? Bukankah terlalu berlebihan baginya untuk memaksa sepupu menikah dengannya, tahu dia tidak menyukainya? Tidak dapat menerima kekonyolan Wilton, Willow menyuarakan pendapatnya karena itu tidak adil bagi Shirley. Bukankah Shirley akan menginjak-injak alasan yang berbahaya jika dia akhirnya benar-benar menikahinya? Akankah dia memiliki satu hari pun yang damai? Aku tahu itu, gerutu Savien dalam keadaan sangat tertekan. Namun, kami akan kehilangan begitu banyak dana jika mereka menarik kembali investasi mereka. Kami akan kehilangan banyak saat itu. Selain itu, kami harus membayar denda pemilik bisnis lain, dan itu jumlah yang sangat besar, keluarga akan selesai ketika semua itu terjadi. Pria muda berjas white, yang berada di samping Savien, melangkah maju dan berkata, Kakak, lebih baik jika kamu menikah dengannya. Bagaimanapun, kamu terikat oleh perjanjian pernikahan. Jika kamu tidak menikah dengannya, tidak hanya akan keluarga bangsawan kelas 3 kita menjadi tidak stabil, tetapi kita juga akan jatuh ke dalam kebangkrutan. Mata Shirley memerah dan dia menatap kakaknya, Hendrix Lancaster dengan tidak percaya. Aku tidak percaya kamu tega mengatakan itu, Hendrix. Tidakkah kamu tahu hidupku hancur jika aku menikah dengannya? Itu akan hancur, semuanya menjadi abu. Apakah kamu pikir Wilton adalah pria yang baik? Kapan dia bisa memikirkan cara tak tahu malu untuk mengancam kalian? Apa menurutmu dia akan menjadi suami yang baik? Apa yang Hendrix katakan selanjutnya membuat Shirley tersentak kaget. Tapi suster, siapa yang akan menikah dengannya jika bukan? Tuan muda Norton kaya dan berkuasa. Jika Anda menikah dengannya, keluarga kita akan menjadi lebih kuat seperti kita, akan bekerja sama. Tidak hanya posisi kita sebagai keluarga bangsawan kelas 3 akan diperkuat, tetapi kita mungkin bisa segera menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Saya percaya bahwa kita akan mengambilnya dalam beberapa bertahun-tahun. Oh, aku bisa mati dalam kemarahan sekarang. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu, Hendrix? Haha, kalian akan mengabaikan kesejahteraanku demi perkembangan keluarga Lancaster di masa depan. Wajah Shirley memucat karena marah dan menatap mereka dengan marah. Putri, jangan terlalu sibuk memikirkannya, bujuk Savien. Kamu telah membuat Wilton sangat marah kali ini. Ini bukan satu-satunya hal yang dia ancam kepada kita. Selama kamu tidak menikahinya dalam upacara pernikahan yang dia persiapkan dalam 2 hari, dia akan membawa pria dan membawamu pergi. Dia bahkan mungkin menyerang kita. Kamu tahu bahwa dia kenalan dengan Raja Perang Bintang 7, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bab 1117. Shirley bingung ketika dia mendengar bahwa Wilton akan melawan orang tuanya, mundur 2 langkah karena keterkejutannya.
Ayo, Kak, kita kembali. Hari ini kamu harus istirahat yang baik dan mempersiapkan mental agar kamu bisa menikah dalam 2 hari, kata Hendrix dengan senyum tipis di wajahnya seperti yang dia lakukan. Kamu tidak akan membiarkan Raja Perang Bintang 7 memusnahkan seluruh keluarga Lancaster, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa Wilton akan menjadi bajingan sehingga dia akan berusaha keras untuk membuat saya menikah dengannya. Shirley tersenyum dingin dan memandang Savien di depannya dan menggeram, ini semua salahmu. Aku sudah memberitahumu bahwa yang terbaik adalah jika kamu mengurangi kolaborasimu dengan keluarga Norton dan tidak membuat proyek begitu besar. Apa yang kamu lakukan? Anda tidak pernah mendengarkan saya dan bersikeras membuat proyek besar. Haha, Anda melakukan itu hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Apakah Anda melihat apa yang terjadi sekarang? Anda baru saja menghancurkan kebahagiaan putri Anda selama sisa hidupnya. Aku tahu akulah yang bersalah di sini, putriku. Dan aku seharusnya mendengarkanmu dari awal, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tahu bahwa kamu adalah anak yang penurut. Kamu menang tidak hanya berdiri dan melihat keluarga Lancaster dimusnahkan, kan? Savien jelas tidak berdaya dan menatap Shirley dengan memohon. Jack memikirkannya dan bertanya, apakah Anda yakin Raja Perang Bintang 7 akan melakukan sesuatu yang sangat buruk atas nama orang itu? Tentu saja, Raja Perang ini sangat dekat dengan Wilton. Banyak orang meminta bantuannya untuk menyingkirkan pesaing mereka. Dia akan melakukannya selama orang-orang membayarnya cukup uang. Kalian harus segera meninggalkan Soul City, kata Shirley. Keluarga Norton memiliki banyak tuan, dan kalian akan mati saat mereka melihat kalian lagi, mengingat bagaimana kalian menyinggung mereka hari ini. Mereka mungkin mengirim orang untuk mencari kalian sekarang. Tidak mungkin. Saya tidak akan kembali sampai saya memiliki semua ramuan yang saya butuhkan. Jack tersenyum tenang dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia masih terlihat begitu acuh tak acuh. Baginya, apa yang terjadi seperti mendengarkan sebuah cerita. Seolah-olah Raja Perang Bintang 7 dan keluarga Norton tidak berarti apa-apa, nyaris tidak menjadi ancaman baginya. Ayah, kalian harus kembali. Aku sudah berjanji pada Jack bahwa aku akan membawa mereka ke apotek untuk melihatnya, dan setidaknya aku harus memeriksanya. Shirley tersenyum pahit dan menarik kopernya. Bantu aku membawa barang bawaanku kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku akan melakukannya untuk keluarga Lancaster. Baik, Savien mengangguk dan segera pergi bersama orang-orangnya. Nona Shirley, Anda benar-benar berencana mengorbankan diri untuk keluarga Lancaster. Lana berjalan ke depan dan bertanya ketika dia melihat bagaimana mata Shirley dipenuhi dengan keputusasaan. Bab 1118. Shirley menawarkan senyum lemah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak pernah berpikir saya akan membuat Wilton bertindak seperti ini ketika rencana awal saya adalah membuatnya menyerah. Saya tidak punya cara lain untuk menyelesaikan ini, sekarang dia menggunakan cara seperti itu untuk mengancam saya. Petik 2. Dia tersenyum pahit dan bergumam, sudahlah, aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin akan memperlakukanku dengan baik setelah kita menikah. Meskipun dia menghibur dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran ini, Shirley tahu betul bahwa Wilton adalah seorang playboy. Bagaimana dia akan menikmati hari-harinya setelah mereka menikah? Apakah itu terjadi dalam 2 hari? Kami mungkin bisa membantumu, jadi jangan berkecil hati. Jack maju dan berbicara dengan acuh tak acuh. Anda, Shirley tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana kalian bisa membantuku? Pengawal yang Tuan Muda Norton bawa bersamanya hari ini hanyalah pengawal biasa, tetapi mereka memiliki beberapa tuan dalam keluarga mereka. Selain itu, dia kenalan dengan Raja Perang Bintang 7 itu, dan itu menakutkan. Sederhananya, keluarganya bukanlah kekuatan yang bisa kita singgung. Apakah kamu mengerti? Kamu hanya perlu ingat bahwa aku akan membantumu sejak aku berkata begitu. Jack terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepadanya, jadi dia berkata, ayo pergi. Apotek mana yang akan kita kunjungi duluan? Hehe, aku ingin pergi dengan kalian, sepupu. Willow terkekeh. Senang mengikuti pria tampan dan menggodanya, bagus untuk mata. Apakah kamu tidak perlu belajar? Mengapa kamu ingin mengikuti kami? Shirley memutar matanya ke arah Willow, kesal. Sejak kapan gadis ini menjadi seseorang yang akan ngiler karena laki-laki? Sepupu, ini hari Sabtu, dan aku istirahat.
Aku juga istirahat besok. Tidakkah kamu tahu itu? Willow juga memutar matanya ke arah Shirley. Selain itu, aku senior dan aku hampir lulus. Tidak banyak kelas akhir-akhir ini, jadi tidak masalah aku pergi atau tidak. Dengan Shirley yang memimpin, kelompok itu tiba di sebuah apotek besar. Tidak membuang waktu, Jack masuk dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Bos, apakah kalian memiliki sinomenium yang berusia 100 tahun?" Sinomenium berusia 100 tahun. Haha, apakah Anda bercanda dengan saya, anak muda? Bagaimana saya memiliki sesuatu seperti itu di sini? Saya memiliki beberapa yang berusia 10 tahun, dan saya juga memiliki ginseng, wolfberry, dan anglika yang berumur 100 tahun. Apakah Anda membutuhkan ini? Orang tua itu tertawa. Saya tidak berpikir bahwa item yang Anda sebutkan ada. Sinomenium berusia 100 tahun akan menjadi harta karun di antara harta. Anda tidak akan dapat membelinya tanpa puluhan juta. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini, menemukan sinomenium adalah tugas yang sulit. Barang seperti itu benar-benar harta yang langka. Berpikir lagi, Jack kemudian bertanya, bagaimana dengan teratai salju? Pak tua, apakah Anda punya di sini? Ada satu, sembur lelaki tua itu. Senang dengan itu, Jack dengan bersemangat bertanya, berapa harganya? Sebutkan harga Anda, dan saya akan memberikannya. Namun, lelaki tua itu tersenyum pahit. Tuan, saya belum selesai berbicara. Saya punya satu, tetapi seorang wanita baru saja membelinya. Ya, itu dibeli oleh pelayan keluarga Zimmer, jadi Anda sedikit terlambat, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang dapat Anda berikan kepada saya. Jack sangat kecewa ketika dia mendengar ini. Namun, dia memikirkannya dan segera bertanya. Oh, benar, berapa lama pelayan itu pergi? Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu, jawab lelaki tua itu. Benarkah? Ayo, kita pergi ke keluarga Zimmer sekarang. Bab 1119. Jack melihat secercah harapan ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemilik apotek kepada mereka. Rombongan segera naik taksi ke rumah keluarga Zimmer. Jack dan kelompoknya, bagaimanapun, dihentikan ketika mereka tiba di pintu masuk. Kalian adalah? Tanya salah satu bodyguard. Oh, saya nona muda dari keluarga Lancaster, Shirley Lancaster. Saya ingin meminta pertemuan dengan tuan keluarga Zimmer. Shirley dengan sopan menyapa pihak lain. Dia telah mengingatkan Jack untuk bersikap terbaik sebelum kedatangan mereka. Keluarga Zimmer adalah keluarga bangsawan kelas 1 di Soul City, dan bahkan keluarga Norton tidak berani menyinggung mereka, apalagi keluarga Lancaster. Meskipun demikian, dia percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah jika dia meminta untuk bertemu dengan tuan keluarga mereka berdasarkan kehormatannya. Oh, Anda Nona Shirley. Pengawal itu melirik Shirley dan dengan tersenyum menambahkan, bagaimana dengan ini, Nona Shirley, mengapa Anda tidak kembali besok? Saya akan memberi tahu tuan saya malam ini dan Anda hanya perlu datang besok. Maaf, tapi tidak mungkin untuk bertemu dengannya hari ini. Tidak bisakah kita bertemu dengannya hari ini? Kenapa tidak? Shirley bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia tahu Jack dan yang lainnya membutuhkan teratai salju, dan jika mereka kembali keesokan harinya, keluarga Zimmer mungkin sudah menggunakan teratai salju. Mereka datang ke Zimmers dengan harapan mereka tepat waktu. Ada seorang dokter terkenal di sini bersama kita hari ini. Dia adalah raja perang yang terhormat, dan dia sedang merawat nyonya lama kita sekarang. Pengawal itu menjelaskan. Mari kita masuk, kita sedang terburu-buru. Kita mungkin tidak akan berhasil jika kita terlambat. Wajah Jack menjadi gelap karena tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Di mana dia akan menemukan teratai salju kedua jika yang ini digunakan? Itu adalah barang langka dan tidak mudah untuk menemukannya, jadi dia harus mendapatkannya. Namun, dia tidak akan mengambilnya atau merebutnya dari mereka. Siapa kamu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Kami sopan padanya karena dia Nona Shirley. Siapa kamu untuk berbicara dengan kami? Kamu terlihat seperti pengawal keluarga Lancaster. Haha, pengawal keluarga Lancaster tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jangan menganggapku hanya sebagai penjaga pintu, aku adalah asisten komandan unit pengawal dengan kecakapan bertarung seorang seniman bela diri kelas 9. Pengawal itu mengukur Jack dengan merendahkan.
Minggir, kita kehabisan waktu, dan aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya padamu. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, Jack menarik Shirley bersamanya saat mereka berjalan ke rumah keluarga Zimmer. Jack, ini adalah keluarga bangsawan kelas 1 yang sedang kita bicarakan. Ini adalah kediaman keluarga Zimmer. Shirley terkejut melihat perilaku Jack yang kurang ajar, meskipun dia gagal menahan kekuatan Jack saat dia berjalan bersamanya di luar keinginannya. Hentikan dia. Beraninya dia menerobos masuk ke kediaman keluarga Zimmer kita. Apakah dia ingin bunuh diri? Asisten komandan pengawal segera berteriak keras. Beberapa pengawal segera berdiri di depan Jack dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Bingung, Willow berseru dengan cemas di belakang mereka, "Ya Tuhan, Jack. Hentikan. Meskipun kamu tampan, kamu tidak bisa tidak menghormati Zimmer." Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Jack terlihat agak gagah dengan sikap itu, tetapi siapa yang tahu berapa lama sosok tampan ini bisa bertahan. Dia akan dipermalukan jika pengawal Zimmer memukulnya ke tanah. Bab 1120. Baik Willow maupun Shirley sangat mengkhawatirkan Jack. Bagaimanapun, pengawal ini tidak bisa disamakan dengan keluarga Norton. Ini adalah pengawal keluarga Zimmer, dan ada asisten komandan di antara mereka. Punya permintaan kematian. Para pengawal tidak menahan diri ketika mereka melihat Jack dan yang lainnya menerobos masuk. Sambil mengepalkan tinju, mereka menerjang dan menyerang kelompok 3 orang itu. Mereka jatuh ke lantai, kalah saat wajah mereka menjadi gelap. Ya ampun, mereka benar-benar mulai berkelahi sekarang. Wajah Shirley dan Willow berubah menjadi ngeri ketika mereka melihat kelompok 3 menang. Lebih baik jika mereka kalah, tetapi karena mereka telah mengalahkan pengawal keluarga Zimmer, tidak dapat disangkal bahwa Jack dan perusahaannya melewati batas. Tetap saja, Jack dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali saat mereka bergerak maju, menjatuhkan penjaga yang menghalangi mereka. Willow menatap Shirley dengan cemas ketika dia bertanya, "Sepupu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengikuti mereka? Ayo pergi." Shirley mengertakkan gigi dan berjalan maju, dengan cepat menyusul Jack dan yang lainnya. Melirik para penjaga yang tergeletak di lantai, Willow segera mengikutinya. Penjaga berwajah pucat di lantai berteriak keras, "Tolong, seseorang menerobos masuk." Pengawal yang bertugas patroli kompleks segera berlari ketika mereka mendengar teriakan itu. Tidak butuh waktu lama sampai penjaga demi penjaga berbaris di depan Jack dan yang lainnya, memelototi mereka dengan marah dan tajam. "Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke kediaman keluarga kami? Apakah kalian mencoba membuat diri kalian terbunuh? Minta tuan keluargamu untuk keluar. Aku punya sesuatu yang penting untuk menemuinya, dan aku harus menemuinya sekarang." Jack langsung berkata karena dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan mereka. "Haha, sentimen yang kedengarannya tinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat permintaan untuk bertemu tuan keluarga kita?" Pengawal lain tertawa dan berkata, "Jika Anda berlutut dan meminta maaf sekarang, kami akan mengizinkan Anda pergi dari sini hidup-hidup. Jika tidak, siapkan makam Anda. Kurasa kita hanya bisa memaksakan diri saat itu." Jack tersenyum dingin dan langsung berjalan ke depan. Seorang pria muncul di depan Jack dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Kecepatan orang ini menunjukkan bahwa dia setidaknya seorang Grandmaster pada tingkat yang mengesankan. Pria itu, bagaimanapun, dikirim terbang oleh pukulan Jack. Dia jatuh ke tanah dan dia muntah darah. Wajahnya langsung memucat. Bagaimana ini mungkin? Pengawal lain ketakutan ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak pernah mengira pria di depan mereka begitu kuat. Tidak heran mereka berani menerobos masuk. Meskipun demikian, mereka mengepung Jack, percaya diri dengan jumlah dan kekuatan bertarung mereka. Bersambung.